Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada program kajian Islam Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali berjumpa dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan ini kita akan menuntaskan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita akan membaca hadis ke-40, 41, dan 42. Saya awali dengan hadis ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibaya faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku seraya beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu. Ibnu Umar kemudian berkata, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu hingga pagi tiba. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Dan jika engkau berada pada pagi hari, janganlah menunggu waktu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika. Dan gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan hidupmu untuk kematianmu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan pesan kepada sahabat Ibnu Umar, seorang sahabat yang dikenal sangat dekat dengan Rasulullah, yang seringkali mengikuti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bepergian ke tempat-tempat tertentu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan yang cukup singkat kepada Ibnu Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing ataupun pengembara. Jadi di sini ada kalimat gharibun.
Gharib artinya asing. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah agar seolah-olah menjadi orang asing di dalam kehidupan di dunia ini. Orang asing artinya bukan orang yang tinggal di satu tempat itu, tetapi dia sebagai pendatang yang hanya diam dalam waktu sebentar. Karena seperti itulah sesungguhnya kehidupan kita di dunia. Kita hanya berada dalam waktu yang sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti yang abadi. Atau seperti abiri sabil, seperti seorang pengembara. Abirus sabil artinya pengembara atau musafir, yang kurang lebih juga memiliki makna yang hampir serupa, yaitu orang yang tidak menetap di tempat itu, orang yang terus melakukan perjalanan, karena kehidupan dunia ini pun hakikatnya bagi kita adalah salah satu dari etape perjalanan panjang kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Setelah kita melalui alam ruh, kemudian kita berada di alam kandungan, kemudian setelah itu kita berada di alam dunia di mana saat ini berada, nanti pun kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini untuk melanjutkan perjalanan menuju alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Dan nanti perjalanan kita akan berakhir di alam akhirat. Mengapa kehidupan di dunia ini dikatakan sebentar? Sehingga Nabi berpesan di dalam hadis ini agar kita memperlakukan dunia seolah-olah kita sebagai seorang musafir, sebagai seorang pengembara, sebagai orang asing yang hanya singgah dalam waktu yang tidak berapa lama. Karena memang kita tidak selamanya berada di dalam kehidupan dunia ini. Katakanlah, kalau untuk saat ini kita diberikan usia sampai 100 tahun, itu terlihat seperti usia yang sangat panjang karena zaman sekarang ini mungkin sangat jarang orang yang mencapai angka usia 100 tahun, yang sudah jauh di atas usia rata-rata penduduk Indonesia. Namun seandainya ada orang yang mencapai usia 100 tahun itu pun, kalau dibandingkan dengan lamanya kita berada di alam berikutnya, alam akhirat, tentu tidak ada apa-apanya. Karena alam akhirat itu adalah alam yang kekal dan tidak berujung. Alam yang abadi. Karena berapapun bilangan yang kita gunakan untuk menyebut waktu hidup kita di alam akhirat pasti akan terlalui. Mungkin kita mengatakan waktu 1 miliar tahun itu lama. Dan kehidupan akhirat nanti akan melalui angka itu dan akan terus berjalan. Nah, sehingga kalau kita bandingkan, sesungguhnya kehidupan dunia itu sangatlah sebentar. Maka tepat apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi di dalam riwayat hadis ini, agar kita berada di dunia ini seperti orang yang singgah, seperti orang yang mampir sebentar, seperti orang yang menempuh perjalanan, dan dia hanya singgah sebentar untuk selanjutnya meneruskan perjalanan panjangnya. Maka, para pemirsa yang berbahagia, sebagai orang asing dan sebagai musafir di dalam kehidupan dunia ini, mestinya apa yang kita lakukan? Tentu yang pertama adalah berhati-hati. Sebagai orang asing tentu kita semestinya hati-hati ketika kita berada di satu tempat yang kita tidak begitu mengenal dengan baik tempat itu. Menjaga diri,
Dan menjaga diri ini merupakan salah satu dari makna takwa. Jadi salah satu dari makna takwa itu adalah menjaga. Bahkan kalimat takwa itu sendiri terambil dari kata dasar waqo, yaqi, wiqoyah, yang artinya menjaga. Maka Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa takwa itu adalah wiqayatun nafsi an asbabi adzabillah. Menjaga diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan azab Allah. Nah, para pemirsa yang berbahagia, dari hadis ini kita bisa mengambil ibrah bahwa benar ungkapan yang sering kita dengar dari kearifan-kearifan masyarakat kita, misalnya hidup di dunia itu adalah mung mampir ngombe. Hanya kita singgah sebentar, mung mampir ngiyup. Yang semua itu memuat pesan bahwa betapa sebentarnya kehidupan dunia ini, maka tidak sepantasnya kita kemudian terlena dengan hingar-bingar hiruk-pikuk kehidupan dunia ini, lantas kemudian mengabaikan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Tentu kita diperintahkan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini. Namun jangan sampai karena kita mengejar kesuksesan dunia, sampai mengorbankan kehidupan akhirat yang abadi. Tentu idealnya akhirat kita raih, kehidupan dunia juga kita raih, kebahagiaan kita raih pada kedua-duanya, sebagaimana doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah kebaikan, kesuksesan, kehidupan di dunia, dan juga kebaikan, kebahagiaan, dan kesuksesan hidup di akhirat nanti. Demikian hadis yang ke-40. Selanjutnya, hadis yang ke-41. An Abi Muhammadin Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga hawa nafsunya tunduk pada ajaran yang aku bawa. Hadis sahih, sebagaimana juga diriwayatkan di dalam kitab Al-Hujjah. Para pemirsa yang berbahagia, hadis yang ke-41 ini juga hadis yang cukup pendek, namun memiliki makna yang dalam. Di dalam hadis ini diawali dengan kalimat la yu'minu ahadukum, yang kalau diterjemahkan secara letterlek, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Namun kebanyakan ulama memahami kalimat ini sebagai la linafyil kamal. La-nya ini untuk menafikan kesempurnaan. Sehingga terjemahan yang lebih pas adalah tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian. Jadi iman kita belum sempurna, iman kita belum baik, jika kita masih menjadikan hawa nafsu kita itu sesuatu yang diperturutkan. Sebaliknya, keimanan kita akan menjadi sempurna, akan menjadi baik kualitasnya,
jika kita menjadikan hawa nafsu kita itu tunduk pada ajaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Para pemirsa yang berbahagia, memang manusia adalah makhluk Allah yang dibekali dengan perangkat yang namanya hawa nafsu. Jadi membacanya hawa, sesuatu yang negatif, bisikan-bisikan keburukan, hal yang merupakan kecenderungan diri untuk melakukan perbuatan dosa, itu hawa. Kalau simbah kita itu namanya Ibunda Hawa, dengan H ya, bukan dengan H. Tapi kadang-kadang kita suka menyebutnya Adam dan Hawa. Jadi kalau dibaca dengan bacaan yang fasih, ya, yang pas pengucapan hurufnya adalah Hawa. Jadi bukan Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa. Nah ini dari sisi makna menjadi keliru. Ya. Baina Adama wa Hawa. Hawa, ya, bukan Hawa. Kalau Hawa ya hawa nafsu ini. Kalau Hawa itu nenek moyang kita. Istri Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, para pemirsa yang berbahagia, manusia dibekali dengan hawa nafsu. Tidak sebagaimana malaikat yang hanya dibekali dengan potensi ketaatan. Sehingga malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ia diciptakan dengan potensi ketaatan seutuhnya. Namun manusia diciptakan oleh Allah selain membawa potensi ketaatan, potensi ketakwaan, di sisi lain juga diberikan bisikan-bisikan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan ke dalam jiwa manusia itu bisikan fujur, kecenderungan untuk melakukan keburukan, kemaksiatan. Dan juga di sisi lain adalah kecenderungan, potensi untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka sesungguhnya disitulah letak tugas kita. Bagaimana manusia itu berupaya untuk memaksimalkan potensi ketaatan, potensi ketakwaan yang Allah ilhamkan di dalam diri kita, dan bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menghindarkan diri dari bisikan-bisikan keburukan yang ada di dalam diri kita. Menjauhkan diri dari pengaruh hawa nafsu. Sehingga ketika manusia itu kemudian dapat memaksimalkan potensi ketakwaannya, mengalahkan bisikan keburukan yang ada di dalam dirinya, itulah sesungguhnya letak perjuangan yang luar biasa yang dapat kemudian menjadikan manusia mencapai makom spiritual yang sangat tinggi. Nah, di dalam hadis ini, kesempurnaan iman seseorang adalah ketika ia sanggup menundukkan hawa nafsunya dan berupaya untuk dapat tunduk sepenuhnya kepada ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kaitan ini, memang kondisi jiwa manusia itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Kita sering mendengar ada istilah nafs, ya. Ada namanya nafs mutmainnah. Kondisi jiwa yang tenang, kondisi jiwa yang tentram. Nafs mutmainnah ini adalah kondisi jiwa manusia yang sudah dapat mengalahkan bisikan dan godaan hawa nafsunya, yang sudah bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian dia meraih kondisi jiwa yang tentram, kondisi jiwa yang tenang di bawah bimbingan, naungan
Allah Subhanahu wa taala. Nafsu mutmainnah. Kemudian yang kedua ada namanya nafsu lawamah. Kondisi jiwa yang masih belum stabil. Kadang-kadang dia rajin beribadah. Apalagi pas bulan Ramadan kan. Namun di sisi lain seringkali juga masih memperturutkan hawa nafsunya. Melakukan perbuatan-perbuatan buruk, kemaksiatan, dan dosa. Kadang-kadang dia menyesali apa yang dilakukannya. Namun setelah dia menyesali, diulangi lagi keburukan-keburukan itu. Nah, inilah kondisi jiwa yang disebut nafsu lawwamah. Yang tentu harapannya mereka yang ada pada tingkatan ini dapat terus bermujahadah untuk meningkatkan kualitas ruhaninya, naik menjadi orang yang memiliki kondisi jiwa nafsu mutmainnah. Dan yang paling buruk adalah kondisi yang ketiga. Orang menyebutnya dengan nafsu ammarah. Kondisi jiwa yang terus-menerus berkubang di dalam kemaksiatan dan dosa. Inilah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan bisikan-bisikan keburukan yang ada di dalam dirinya, mengikuti langkah-langkah setan yang selalu mengajak kepada hal yang bertentangan dengan ajaran Allah, maka dia berada pada tingkatan ini, nafsu ammarah. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat berupaya untuk mencapai predikat nafsu mutmainnah. Yang sesungguhnya di bulan Ramadan ini kita menunaikan ibadah yang begitu syarat. Mulai dari puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, i'tikaf kita. Semua itu juga dalam rangka untuk kita dapat membentuk diri kita menjadi orang-orang yang memiliki kondisi nafsu mutmainnah tadi. Kondisi jiwa yang tentram, yang tenang, yang damai di dalam ketaatan. Dan orang-orang inilah yang nanti akan merasakan apa yang disebut sebagai halawatul iman. Manisnya iman. Jadi ketika kita berada di jalan ketaatan kepada Allah, dapat istiqomah di dalam menundukkan bisikan hawa nafsu kita, dan kita patuh kepada apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, insya Allah kita akan merasakan apa yang disebut halawatul iman tadi, manisnya iman. Yang salah satu dari syaratnya disebutkan di dalam riwayat hadis lain adalah ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai yang paling ia cintai selain dari keduanya. Allah dan Rasul-Nya lah yang paling ia cintai di dalam kehidupannya. Dan cinta itu niscaya akan membuahkan ketaatan di dalam kita mengikuti titah dan perintahnya. Baik, itu hadis yang ke-41. Selanjutnya hadis yang terakhir dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Nah, jadi ini hadis qudsi. Hadis yang dituturkan oleh Kanjeng Nabi dan itu merupakan firman Allah. Ada firman Allah yang bukan ayat Al-Quran. Itulah hadis qudsi. Hadis yang disandarkan sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituturkan oleh baginda Nabi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rojautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali.
Selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, kata Allah, maka aku ampuni dosa yang pernah engkau lakukan. Dan aku tidak peduli berapa banyaknya dan berapa besarnya dosamu. Yabna Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, thummastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku mengampunimu. Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani, sekiranya engkau datang kepadaku, biqurabil ardi khotoya, dengan kesalahan sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, sehingga engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Rawahut Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, waqala hadisun hasanun sahihun. Dan ia berkata ini adalah hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih itu artinya hadis yang menurut satu sanad dinilai sahih, menurut sanad yang lain dinilai hasan. Atau dinilai sahih menurut sebagian muhaddisin dan dinilai hasan menurut para muhaddisin yang lain. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa betapa Allah itu memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat. Dan Allah Ta'ala memang memperkenalkan zatnya sebagai At-Tawwab, yang Maha Menerima Taubat, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, yang semua itu bermakna bahwa ia adalah zat yang Maha Pemaaf, Pengampun. Sehingga seberapa besar dosa yang kita miliki, kalau kita bersungguh-sungguh kembali kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam hadis ini disebutkan di antara hal yang dapat menghapuskan dosa kita itu sekurangnya ada 3 hal. Tentu di dalam riwayat yang lain ada lagi. Di dalam hadis ini ada 3 hal yang menjadi sebab ampunan Allah. Yang pertama adalah dengan doa-doa yang kita panjatkan. Doa permohonan ampunan yang kita lantunkan. Misalnya dengan doa yang kita baca di bulan suci Ramadan ini sebagai doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita banyak baca, terutama di malam-malam akhir Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah zat yang Maha Pemaaf, Engkau suka memberikan maaf, fa'fu anni, maka maafkan aku, ampuni aku. Dengan doa yang kita panjatkan juga menjadi sebab dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan kita banyak beristighfar, banyak memohon ampun, banyak bertaubat kepada Allah. Dengan taubat yang kita lakukan, jika itu bersumber dari tulusnya hati dan kesungguhan jiwa, bahkan akan menghapuskan dosa-dosa kita seberapapun banyak dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Kata Rasulullah, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya dan dilakukan dengan kesungguhan seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Artinya catatan keburukannya, catatan dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan kita menjaga kemurnian tauhid kita.
itu juga bisa menjadi salah satu sebab Allah memberikan maghfirahnya kepada kita. Nabi SAW juga menyampaikan bahwa di akhirat nanti umatnya akan diberikan syafaat oleh beliau, yang salah satu dari syarat terpenting orang itu mendapatkan syafaat Nabi adalah manakala orang itu menjaga tauhidnya dari melakukan perbuatan kesyirikan. Fahiyana ilah insyaallah man mata billahi la yusriku billahi syai'a. Orang itu akan mendapatkan syafaat Nabi ketika dia menjaga tauhidnya sampai akhir hayatnya, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Para pemirsa channel YouTube Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang berbahagia, demikian 3 hadis terakhir dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang telah kita baca dan telah kita ulas pada kesempatan kali ini. Dan dengan ini alhamdulillah pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di bulan suci Ramadan tahun ini telah tuntas, telah selesai bi'aunillahi ta'ala dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita, menjadi salah satu cara kita untuk berikhtiar membaca, mempelajari hadis-hadis baginda Nabi yang itu merupakan bagian dari pedoman hidup kita. Selain Al-Quranul Karim adalah As-Sunnah An-Nabawiyah, sunnah Nabi SAW. Dan hadis-hadis yang kita baca tentu di dalamnya memiliki makna sunnah Nabi yang seharusnya kita teladani dan kita ikuti di dalam kehidupan kita. Kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dan bagi pemirsa yang ingin terus melanjutkan mempelajari hadis-hadis Nabi, juga dapat mempelajari tulisan dari Imam An-Nawawi berikutnya yang lebih luas, misalnya kitab hadis Riyadhus Shalihin yang memuat hadis-hadis tentang akhlak, tentang ibadah kita sehari-hari terkait dengan muamalah kita dan akhlak kita. Dan juga ada namanya kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, ya. Al-Adhkar Al-Muntakhabatu min kalami Sayyidil Abrar. Ini juga tulisan atau susunan Imam An-Nawawi yang memuat tentang zikir dan doa sehari-hari. Ini juga 2 kitab yang sangat penting dan selayaknya kita kaum muslimin untuk memilikinya dan juga mempelajarinya. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah telah kita tuntaskan. Saya yang turut membersamai jamaah sekalian untuk membaca, mengkaji kitab hadis ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Alhamdulillah saya memiliki ijazah terkait dengan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Saya memiliki ijazah dari guru saya yang sanadnya bersambung kepada Imam An-Nawawi sebagai muallif atau penyusun dari kitab hadis ini. Mari kita bersama-sama membaca doa untuk mengakhiri pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.